Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan kembali dengan penyuntingan bahasa, khususnya diterapkan untuk tugas akhir S1 yakni skripsi ya. Nah, ini bagi teman-teman yang saat ini mengerjakan skripsi, hal ini biasanya hal yang kerap lolos karena memang pekerjaan ini berat dan juga membosankan. Selain tentunya harus dibekali dengan pengetahuan berbahasa yang baik ya. Nah, semoga saja video ini bisa bermanfaat buat banyak orang, khususnya bagi teman-teman yang sedang skripsi, sehingga skripsinya bisa menjadi sangat baik secara tata bahasa dan bisa menyampaikan gagasannya dengan tepat dan mudah dipahami. Oke, langsung saja mari kita mencoba masuk ya. Pada awalan ini ya, ini ada bab 4 gitu ya. Nah, ini pada kata ini pada, nah upayakan jangan mengawali dengan kata hubung ya teman-teman. Nah, kemudian dirumuskan pada bab. Nah, ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya hindari kalimat yang panjang. Nah, jadi upayakan mengganti kalimat maksimal, kalimat yang efektif itu 2 baris ya, maksimal, sehingga maksudnya bisa tersampaikan dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada kalimat panjang ya. Jadi pada psikologi humanistik ini kalimatnya masih panjang-panjang rata-rata ini, jadi ini bisa diperbaiki menjadi maksimal 2 baris ya, kalimatnya jadi 2 baris sehingga menjadi lebih cantik. Nah, karena di sini ada berikut data-data untuk kebutuhan. Nah, ini ada beberapa 3 kata ulang di dalam satu kalimat ya. Upayakan cukup 1 saja ya penggunaan kata ulangnya. Ini ada data-data, ada bentuk, ada kebutuhan ya. Jadi teman-teman bisa menghapus ya berikut data yang membuktikan bentuk kebutuhan dasar tokoh utama. Jadi bisa begitu. Kemudian di akhir ini karena ini nanti berikut ya, jadi ada titik 2 di sini. Ini bukan titik ya, jadi semacam itu. Nah, ini ada kata hubung untuk awal kalimat. Upayakan jangan pernah menggunakan kata hubung untuk awal kalimat ya. Dan Hilma Anis ini titik 2, jadi semacam itu ya. Langsung ke subpoinnya, kebutuhan makan dan minum. Ada 5 data. Nah, ini jadi ini karena berikut ya, yang semua penggunaan kata berikut menggunakan titik 2 ya teman-teman ya. Ini ada kata di atas, jangan menggunakan kata di atas, tapi gunakanlah kata tersebut, karena belum logikanya, karena nanti belum tentu ketika disunting dan lain sebagainya itu misalnya ada di atasnya seperti ini. Nah, ini logika di atasnya kan tepat lah, ini menyiasati agar tidak sampai terjadi seperti lah. Misalnya kata di atas itu ada di sini, kalimat di
kalimat sini misalnya di baris di sini lah, di atas mana nggak ada ya kan. Jadi itu logikanya teman-teman. Jadi hindari kata di atas. Nah ini ada kata di atas lagi, jadi itu perlu diperbaiki ya. Kata penulisan air mata itu kata majemuk sehingga digabung penulisannya. Nah kata di atas lagi di sini. Nah ini ada di atas lagi. Ini ada kata di atas lagi, kayaknya nanti karena ini model tulisannya ini semacam apa sobat, jadi agak berisik ya. Ini saya sambil menunggu anak bermain ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, ini ada kata pada. Nah, ini pada. Ini upayakan. Nah berikut. Nah ini berikut, karena berikut ini harus titik 2. Ini ada data di atas ya. Semua itu perlu diganti tersebut. Nah, karena teman-teman menulis skripsi ya, jangan menggunakan kata tak. Tak itu gunakan tidak ya. Tak itu tidak baku. Ini ada kata di atas lagi. Nah ini ada kata di atas lagi, perlu diganti dengan kata tersebut. Nah ini ada kata di atas lagi, perlu diganti dengan tersebut. Nah Al-Quran ini tidak perlu tanda petik ya. Nah Maghrib ini menggunakan huruf kapital. Nah ini ada pada ya, dari kata pada, dan berikut ini pasti titik 2. Nah ini ada kata di atas lagi, itu harus diganti dengan tersebut. Ada kata di atas lagi, hampir sama ya kesalahan-kesalahannya lah. Ini perlu diberi spasi teman-teman ya, biar tidak dekat seperti ini ya, biar terlihat lebih manis. Nah ada kata di atas lagi ya. Hal-hal yang sama akan terjadi ketika kita tidak cermat ya. Nah ini sudah betul memerdulikan, tapi kata bukan peduli ya, tapi kata dasarnya adalah peduli, sehingga tidak perlu R. Hukum KTSP ya, sehingga P nya kata peduli menjadi lesap ya. Ini sudah tepat, tapi tidak ada R nya itu ya teman-teman ya. Jadi ada kata di atas, ada kata di atas lagi. Oke, sudah cukup manis pengerjaannya. Ada kata di atas lagi, ada kata di atas lagi, ada kata di, jadi semua pasti di atas ya itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengubah menjadi kata tersebut ya gitu ya. Nah data di atas, data di atas. Kurangi penggunaan kata di atas teman-teman ya.
Nah, berdasarkan penjelasan tersebut lah itu kan sudah manis. Nah, ini ada kata pada untuk awal kalimat, upayakan, ini ada titik dua nanti karena berikut ini. Upayakan ya, jangan menggunakan kata hubung. Ini ada kata di atas lagi. Ada kata di atas dua, jadi ini perlu diperbaiki. Nah, untuk kata dibalik karena menunjukkan keterangan maka harus dipisah ya teman-teman ya. Ini bisa diingat-ingat, diterapkan sehingga nanti menjadi melekat ilmunya. Ini ada kata data di atas, lah kurangi ya penggunaan kata di atas. Nah, sama ini ada di atas dua kali. Ini ya, pola penulisannya ini sama ya, setiap setelah selesai mengutip polanya sama ya. Jadi kalau bisa nuansa baru setiap selesai mengutip itu akan lebih segar sehingga tidak monoton orang membaca skripsi Anda. Jadi kayak gitu. Ini ada di atas lagi. Nah, ini ada kata di atas lagi. Ada di atas lagi. Nah, ini di atas lagi. Nah, ini di atas lagi, di atas, banyak di atasnya ya. Polanya kan mesti sama. Pasti semua data yang ada di bagian ini pasti akan seperti itu. Ya, jadi nanti bisa. Nah, ini awal kalimat ya, menggunakan kata hubung di. Ya, nanti diganti ya. Diperbaiki bila teman-teman nulis skripsi ada semacam itu. Upayakan jangan menggunakan kata hubung. Nah, ini muncul, memang kadang kalau belum terbiasa itu pasti munculnya semacam itu ya. Jadi sangat bisa dimaklumi. Nah, ini ada muncul pada lagi ya. Nah, ini titik dua seharusnya. Nah, ini data di atas. Nah, ini ada kata tak, ini harusnya tidak begitu ya. Oh, mainnya permen nggih. Nggih, sebentar nggih. Ini ada kata di atas lagi. Nah, ini ada data di atas lagi. Nah, ini kembali lagi kesalahan tadi, memerdulikan. Ini bukan memerdulikan tapi memedulikan gitu ya. Ada di atas diganti dengan tersebut. Di atas diganti dengan tersebut. Dari lah, ini dari ya. Jangan menggunakan kata hubung di atas ini ya. Memang ini sangat membosankan begitu kan. Nah, tapi kalau seperti itu nanti teman-teman bisa kontrol H atau kontrol replace gitu ya. Nah, itu diganti kata di atas kan. Tapi jangan langsung semuanya karena itu program di Microsoft itu masih belum akurat. Jadi dicek satu kayak gitu ya. Nah, ini ada dua kata di atas. Ini muncul lagi di atas dua, polanya sama sehingga setiap paragraf setelah kutipan pasti muncul dua kata di atas. Itu harus ini ada memedulikan lagi, polanya hampir sama ya kalimatnya. Upayakan teman-teman menulis skripsi ini lebih segar setiap walaupun polanya sama ya, memunculkan data semacam ini. Deskripsi dari data kutipan itu upayakan baru ya sehingga lebih segar kan. Akan tetapi ini koma ya. Ini akan tetapi lagi koma. Agak berbesar sedikit begini ya, biar lebih jelas ya teman-teman ya menontonnya. Nah, ini data di atas pada baris pertama.
dada di atas di baris pertama. Nah ini kata dikirimkan ini digabung ya teman-teman ya, karena ini imbuhan di kan. Nah ini tipe kurang M nya. Nah ini ada dada di atas. Nah ini ada di tengah, ini diberi spasi ya. Ini di atas ya, bersamalah kayaknya, salahnya di tulisan yang saya jadikan penyuntingan ini ya. Ini di bawah itu diberi spasi ya. Nah ini dibalik ya, ini dibalik, ini diberi spasi juga. Jadi mungkin teman-teman kalau belum terbiasa ya, jadi semacam itu ya. Jadi antara D yang digabung dan D yang dipisah itu apa, lah itu kalau belum terbiasa memang agak sulit. Tapi kali kalau sudah terbiasa menyunting ya, otomatis saat menulis tulisannya sudah tersunting dengan sendirinya, karena itu sudah menjadi habit, menancap di otaknya gitu ya. Akan saya lewati ya teman-teman, kata di atas semuanya diganti tersebut ya. Nah di situ ya, ini di situ ini diberi spasi, di situ, di sini, di sana, nah itu diberi spasi. Tapi upayakan kalau menulis, kalau ada luangnya waktu itu lebih baik cari apa namanya, dari kata selain itu ya yang lebih baku gitu ya. Nah ini ada kata di atas lagi, sofa, bantal dan selimut. Oke, dada di atas lagi, nyaman dengan kutuman dada dua-dua. Oke, ini ada dada di atas lagi. Ini diantara ini di spasi ya teman-teman. Nah ini sudah di atas ya, banyak ya. Ini karena jamak ya salahnya di sini, sehingga teman-teman nanti bisa mengingat-ingat ganti-ganti ya. Jadi semacam itu. Jadi saya lebih fokus penyuntingan ke kata atau kesalahan yang lain ya. Ini ada di atas. Nah doa-doa teman-teman ini tidak perlu menggunakan tanda petik ya. Tanda petik itu masih kalau kita masih menuliskan itu ya apa dalam bentuk bahasa Arabnya gitu ya. Nah ini ada pada. Ditolak ya, ini digabung ya. Nah ini memerdulikan. Ya ini seperti ini kan, menyuntik seperti ini sangat membosankan ya kalau, tapi harus perlu dilakukan sehingga teman-teman tidak revisi lagi. Nah, kalau dosen pembimbingnya telaten ya dikoreksi sehingga tahu kesalahannya, memerdulikan ya. Tapi kalau tidak telaten, dosennya banyak pekerjaan ya, suruh memperbaiki dan tidak tahu salahnya di mana, perbaiki tata bahasanya. Nah itu mungkin dosennya masih banyak pekerjaan.
Nah, ini sedangkan karena ini anak kalimat ya, maka di sini harus ada koma ya di sini. Data di atas sama ya bersama ya polanya. Jadi cobalah diluangkan waktunya lebih keras lagi setiap mau menjelaskan deskripsi dari kutipan data itu dengan deskripsi yang baru dari yang sebelum-sebelumnya, pola yang baru, sehingga lebih enak, lebih bagus gitu ya teman-teman, lebih telaten. Nah, berikut ini maka ini ada titik 2 ya teman-teman ya, karena berikut ini oh ya masih banyak sekali di atas gitu ya. Nah, ini ada bukan, oke bukan korelatif sehingga tidak masalah, ataupun korelatif itu tidak tetapi bukan dan melainkan. Awas keliru ya, kadang tidak dengan melainkan gitu ya. Dikelola ya cukup bagus. Ini sudah jarang. Nah, ini kata tabarukan ini karena bahasa Arab ya cetak miring ya teman-teman ya. Kalau menggunakan istilah-istilah di luar bahasa Indonesia, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Latin, Perancis dan lain sebagainya, itu harus cetak miring. Banyak kali ya kebiasaan kata di atas ya. Ini diberi spasi ya biar manis. Relevansi dengan pembelajaran. Karena ini berikut ya, jadi ini terlalu panjang juga ya, diperpendek ya teman-teman ya. Nah, kalau ada kutipan semacam ini teman-teman ya, ini enter saja ya, jangan sampai setengahnya ada di sini, setengahnya di halaman selanjutnya. Teknis tapi fatal. Nah, ini sudah menggunakan kata tersebut lah. Ini mungkin sudah tenang mengerjakannya ini ya, sehingga sudah bisa menggunakan kata tersebut. Kita menggunakan orang tua, ini orang tua karena majemuk ini di gabung, dan kata di mana ini di spasi ya. Ini kalimatnya terlalu panjang. Kalimat awal ini juga terlalu panjang, 4 baris, jadikan 2 baris saja. Tapak, telapak.
bagus kayaknya novelnya ini ya. Nah, orang tua digabung. Nah, karena ini kalimatnya panjang, ini jadikan 2 kalimat gitu ya ini. Berikut ini berarti titik 2 ya nanti kalimatnya. Nah, ada kata di atas lagi mempengaruhi, teman-teman. Ini hukum KTSP ya, harus melesap, memengaruhi di macam itu ya. Pada, ini ada kata pada ini ya. Oh sorry, nah ini ada kata pada. Jangan mengawali kalimat dengan kata hubung. Berikut ini harus titik 2 ya, ini di sini. Nah, kutipan di atas muncul lagi, data di atas muncul lagi. Ya, harusnya tersebut ya. Ini terlalu panjang kalimat di baris di ini ya, 4 baris. Nah, ini mulai tergoda dengan kalimat panjang, ini banyak kali kalimat panjang ya. Jadi diperhatikan kalau menulis ya, biar lebih efektif kalimatnya. Ini juga terlalu panjang. Nanti ya tidak apa-apa, tapi tidak efektif gitu. Ketika teman-teman bisa memahami kalimat yang ditulis dengan baik, itu tidak masalah kalau bisa menjelaskan. Nah, tapi antisipasi ya, kalau nanti ditanya maksud kalimatnya dan menjelaskannya salah lah, ini kan semakin ribet nanti ujian skripsinya teman-teman. Data di atas muncul lagi, data di atas muncul. Nah, ini ada kelebihan titik ya. Ke bagian pembahasan. Ini ada kata hubung, jadi tidak perlu huruf kapital walaupun itu di subbab ya. Berikut ini titik 2. Udah pada ini ya, dengan menggunakan kata pada. Oke. Kita cukup rapi pengerjaannya. Tipe-tipenya sangat jarang. Kalau kalimatnya pendek-pendek begini kan enak ya, sehingga mudah dicerna dan ditangkap maksud dari yang ditulis. Nah, ini mulai tergoda kalimat panjang ya. Di kalimat kedua ini diperbaiki ya, ini jangan terlalu panjang, konsisten dengan kalimat pendek biar lebih mudah penyampaian gagasannya. Nah, karena berikut ini harus titik 2 ya teman-teman ya. Ini ya tadi berikut ya.
Kemudian untuk kebutuhan pertama, ini nggak perlu kebutuhan pertama karena tadi berikut ya, langsung pertama gitu aja ya, cetak miring ini kayak gitu ya. Kebutuhan rasa cinta dan dimiliki. Oke. Sudah cukup rapi penulisan. Jadi ini sudah cukup bagus ini ya. Karena mungkin sudah mengeluarkan argumennya ya, sehingga sudah mulai enak. Kalau data tadi mungkin karena berbasis data struktur gitu ya, administratif gitu ya, biasanya bosan ya, seperti itu. Ini sudah mulai menarik, penulisannya sudah jarang salahnya secara kebahasaan gitu ya. Nah, ini kalau ada yang penulisan semacam ini ada spasi-spasi, nah, ini diatur menandaannya, ini diberi tanda strip di atas ini, pemenggalan kata, tapi diperhatikan ya pemenggalan katanya, sehingga ini nanti bisa merapat ini di sini ya. Jadi gitu ya teman-teman, biar lebih manis. Nah, ini ada kata pada di sini. Mereka, jangan gunakan kata hubung, kata ganti ya, mereka, aku, kamu, dia, kita ya, jangan menggunakan kata ganti. Nah, non formal itu digabung penulisannya. Mulai tergoda dengan kalimat-kalimat panjang lagi ya, hati-hati. Konsisten dengan kalimat pendek sehingga mudah difahami dan orang juga mudah paham. Kalian untuk presentasi juga mudah gitu ya. Berikut inilah polanya sama ya dengan yang awal tadi ya. Yang pertama nanti cetak miring, penenggasan seperti itu ya. Ini di sini di spasi, ini kedua cetak miring ya, karena pertama dan kedua gitu ya. Oke, sudah cukup manis. Bab 5 simpulan. Oke, bla 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 bla, kebutuhan rasa cinta dan dimiliki. Oh, anak saya bangun ini ya, sebentar lagi ya, tinggal sedikit. Sabar adik Lubna. Dilihat mas, adik mas. Dilihat ke dalam loh. Nah, tentang karya sastra lampiran ya, ini korpus data. Nah, untuk menghindari apa ini ya, spasi-spasi di sini karena tabel nah gitu ya, ini buat rata kiri saja, buat rata kiri. Oke ya, data ini cek aja ya, itu kesalahannya itu aja ya. Tabel gitu ya, ini kodifikasinya cukup menarik.
Korpus data, rasa aman, nomor urut 20. Apa ini kok 28? Oh, sejak nomor 28. Nah, 19, 20, 21, 22. Ya, sebentar nggih. Dan sedikit. Korpus data, oke. Coach, ini data wawancara, oke. Instrumen. Cara pengambilan skor cukup detail. Oke, jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pembimbingan bahasa kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di skripsinya teman-teman, sehingga skripsinya lancar, bisa ujian, bisa sidang, dan segera lulus. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Mas Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.